pasti akan mengganggu. Dan ini juga kita harus tahu dulu, ya kita harus mengidentifikasi kapan nih orang tua. Ya, makanya ini bisa di list, juga kan di WA. Bapak, ya Buddha, kapan siapnya untuk melakukan, misalkan kami akan melakukan komunikasi atau dengan menggunakan video call, di list jam berapa ya Buddha siapnya. Itu di list itu. Itulah tadi nyaman orang tuanya juga ketika menerima telepon tidak rusuh, ya kan, karena mereka juga waktunya sudah rileks atau apa, itu yang juga harus dipahami oleh guru ini ya. Jadi tidak gimana guru aja lah, ya Bu, mohon maaf ya, saya waktunya ini cuma adanya jam sekian, ya udah kalau Bunda nggak mau ya sudah. Mungkin saya juga nyari orang tua yang lain yang siap dengan saya dengan mengikuti waktu saya. Tidak bisa seperti itu. Coba kalau gurunya seperti itu, gimana? Gimana respon orang tua? Kabur semuanya, ya. Emang gue pikirin, nah, bisa jadi orang tua seperti itu ya. Kuma gue dong, gitu ya. Ya, saya punya waktu yang segini, jam segini. Nah, jadi tetap semuanya harus saling merasakan nyaman, ya. Jadi enak kan? Kalau sudah janjian, komitmen, kan enak ketika kita berbicara daripada harus memaksakan. Saya bisanya waktunya sekian, Bu. Ya. Oke. Nah, lanjut sekarang. Nah, ini teman-teman, ciri-ciri komunikasi yang positif tadi. Oke, jelas. Pesan yang jelas. Itu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pesan yang benar. Jadi ini jangan sampai pesan yang kita tulis ini tadi menimbulkan persepsi yang berbeda dari orang tua. Ya, jadi juga harus menggunakan tadi bahasa yang tadi santun tadi ya, Yanda Buddha tadi sudah meneruskan digunakan bahasa yang santun. Ini pernah juga loh. Ini karena tadi salah menempatkan, salah menuliskan kata kan beda ya. Ketika kita berbicara langsung, mungkin juga dengan menuliskan WA, itu mungkin daya nangkapnya, mempersepsikannya itu berbeda. Jadi harus ketika kita harus menulis WA, ini harus dicek lagi. Benar nggak ini ya? Kira-kira kalau aku mau seperti ini nanti, orang tua ngerti nggak? Ini akan menyinggung perasaan orang tua nggak? Ya, seperti itu kan teman-teman ya. Oke. Jadi itu pesan yang benar dengan bahasa yang santun juga di situ. Kemudian juga pesan yang lengkap. Karena apa di sini teman-teman? Di sini dengan pesan yang lengkap, kalau informasinya kita berikan hanya separuh-separuh, ya tadi ini bisa jadi apa implikasinya nanti akan tadi bisa jadi akan memberikan keputusan yang salah juga. Nah, jadi tetap harus lengkap, informasi itu harus kita sampaikan dengan lengkap, jangan sepotong yang tidak menimbulkan persepsi yang salah, ya. Juga pesan yang tepat. Ya, pesan yang tepat tadi gimana tadi? Oke, tepat bisa orang tua bisa menginterpretasi langsung dan juga mengambil langkah apa sih yang akan diinginkan dengan pesan yang tepat seperti ini. Misalkan tadi tepat, misalkan Bunda Yanda, misalkan dari Senin, tolong bantu nanti mendampingi Bunda untuk misalkan bermain. Jadi kalau juga ini boleh nggak bermain, misalkan atau melibatkan anak untuk itu masak di dapur, membuat sayur misalkan. Apa yang harus dilakukan oleh Yanda Bunda nanti boleh tadi misalkan tadi mengajak komunikasi dengan anak pancing ya Bunda ya, nanti dengan pertanyaan bla 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 bla. Itu boleh kalau panjang, boleh dengan tadi WA atau bisa juga dengan telepon langsung, ya. Oke. Kemudian di sini keandalan di sini bahwa di sini guru pun di situ harus yakin bahwa apa yang ingin disampaikan, ya, tujuan yang ingin disampaikan, misalkan kegiatan lain, tujuan yang ingin disampaikan kepada orang tua, itu orang tua ini yakin, oh iya ya, aktivitas ini memang bagus ya untuk anakku.
Dan misalkan kalau nanti praktek membuat sainsnya tadi, oh ya, jadi meyakinkan orang tua bahwa ini saya juga bisa aku lakukan, mudah dilakukan oleh anak, juga aku atau orang tua mudah melakukan pada saat mendampingi. Nah, di sini juga pertimbangkanlah juga pertimbangan si penerima. Siapa si penerima adalah orang tua. Ini bisa juga nih media komunikasi dan juga mungkin juga ini juga harus harus juga dipertimbangkan juga ya. Misalnya mungkin juga nanti tingkat pendidikan orang tuanya juga itu juga harus orang tuanya ya kalau memang tadi nggak punya handphone atau mungkin nggak teman handphone, berarti kan beda nanti. Ya, strategi kita untuk menyampaikan pesan tadi juga berbeda ya, manakala orang tua yang sudah misalkan mulai IT ya, yang tetapi ini nggak punya handphone sama sekali, atau mungkin yang tidak bisa terjangkau. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga. Jadi strategi apa yang bisa kita juga kesopanan ngirim ya, dengan bahasanya yang harus kita atur dengan bahasa yang sopan, rasa hormat ya, juga kita merendahkan. Oh, gimana caranya kan supaya ini tidak menyinggung orang tua ya. Ini. Kemudian elemen yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Oke, konfrontasi. Oke, kira-kira seperti apa? Boleh dituliskan di panel chat. Elemen yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Yuk. Yang pertama adalah hindari konfrontasi. Seperti apa nih? Hindari konfrontasi yang seperti apa? Boleh dituliskan di panel chat. Yang konflik juga seperti apa? Yang ceroboh juga seperti apa? Silakan dituliskan di panel chat. Karena ini adalah yang harus kita hindari saat melakukan komunikasi bersama dengan orang tua. Monggo dituliskan di panel chat. Seperti apa sih yang harus kita hindari? Konfrontasi yang seperti apa sih? Konflik seperti apa sih? Ceroboh seperti apa sih? Monggo. Saya lihat di panel chat. Menyalahkan orang tua, menggurui, memberikan perintah. Oke. Tidak cocok alat digunakan menjadi konflik. Oke, tidak sesuai ya. Beda pendapat. Oke, pemerintah tadi ya, menimbulkan pertentangan dari penggunaan kata yang menghilangkan pertentangan, mempertahankan pendapat, saling beradu argumen. Oke, good. Hindari informasi hoax ya. Oke, setuju. Nah, ini yang lagi marak ini ya. Berdebat, menggurui, menyalahkan orang tua. Oke, tadi dengan perintah. Ya. Oke, tidak menggunakan kata-kata negatif. Harus positif ya tadi. Sopan, hormat. Menghakimi. Memberi label. Nah, ini ya. Ya, cap negatif. Berdebat. Oke, konflik tidak sesuai dengan kegiatannya. Oke, yang tidak sesuai dengan harapan guru. Menyalahkan orang tua ya, akhirnya tadi apa? Menimbulkan perdebatan. Oke, good. Suara keras bila visual di grup. Ini yang harus speech control. Ya, itu memang bagaimana kita tadi menggunakan bahasanya ya. Kita harus meramu. Harus meramu. Ini harus menggunakan dinamik ya. Kemarin kan ketika kita berbiasa nanti ya, benar betul tadi. Ketika nanti dengan Nicole juga ya, harus dinamik itu harus digunakan gitu ya. Membandingkan anaknya dengan yang lain, good. Sip deh. Tidak fleksibel. Ya. Oke, luar biasa. Good job. G-O-O-D-G-O-P. Good. Good job. G-O-O-J-D-O-P. Good job. Good job. Oke, luar biasa. Oke. Ini yang sudah teman-teman sebutkan di panel chat, itu memang betul. Itu yang harus kita
hindari. Betul, itu yang harus benar-benar kita bisa mengurai kata, ya, bisa menuliskan untaian kata itu yang tidak menimbulkan perdebatan tadi di situ, tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dengan orang tua, tidak menyalahkan dengan orang tua, ya, itu yang memang harus kita hindari. Apalagi sekarang itu kan kita yang serahkan semuanya kepada orang tua di rumah, ya. Oke. Nah, ini sering menelpon, mengganggu, itu mungkin yang harus kita ini. Makanya tadi, bisa badami, kapan sih siapnya Bunda saya telepon. Betul ya. Oke. Memerintah. Nah, ini yang nanti harus kita formulasi ya. Memang sih, kita sebetulnya niat kita tidak memerintah. Ya, merintah. Tetapi tinggal tadi, membahasakan supaya dari pemerintah itu, ini bisa tadi menjadi kalimat yang memang itu tadi bisa dipahami orang tua, tidak menimbulkan persepsi yang seorang tua, tidak merasa diperintah. Itu ya kepinternya guru itu mengurai kata, membuat untaian kata yang halus, yang santun, ya, yang sopan, ya, yang itu tadi tidak merasa orang tua itu perintah. Nah, oke, silahkan sekarang. Salah satu contoh aja yang pengalaman Bunda Yanda sekalian. Salah satu contoh aja, bagaimana membuat kalimat perintah tadi, ingin perintah, misalkan tadi ingin supaya orang tuanya itu mendampingi anak bermain, misalkan main, misalkan membuat apa ya, selain apa, membuat teh manis kah? Atau yang biasa dilakukan dengan orang tua ya. Oke, atau mengajak anak untuk melibatkan anak untuk bermasak. Silakan tulis satu contoh. Ya tadi, guru sebetulnya bukan memerintah ya. Bunda misalkan, Bu, tolong nanti ini ya, tolong nanti ajak anak Bunda untuk tanam tanaman atau untuk main misalkan bermain ular ular pintar misalkan. Silakan. Gimana membuat kalimatnya yang enak didengar oleh guru, ya oleh orang tua, dan kesannya tidak memerintah. Tolong, ayah bunda ajak anak untuk membuat teh ya. Oke, mama sudah siap bermain dengan anaknya, yuk kita ajak anak. Iya. Nah itu, oke bunda maaf. Nah, kata maaf itu mungkin 3 kata kunci ya. 3 kata ajaib, 3 kata ajaib tadi. Maaf, tolong, terima kasih. Nah itu yang harus selalu ada nanti. Oke. Maaf, tolong ya, Ananda pagi ini dilibatkan dalam kegiatan merapikan tempat tidur. Good. Mohon maaf Bunda. Ya, Bunda. Ini pokoknya 3 tadi itu ya. Apapun 3 kata ajaib tadi mungkin bisa tadi. Bisa mungkin ketika mau WA atau apa, atau ketika mau video call, itu selalu harus kita perdengarkan pada orang tua. Nah, jadi orang tua pun nanti juga bisa meniru. Kenapa ya di guru itu ketika mau WA, telepon selalu bilang maaf, tolong, dan juga terima kasih. Nah, itu kan juga akan ditiru. Oh iya, berarti nanti kalau aku dengan anakku juga harus seperti itu. Nah, secara tidak langsung ini juga tadi secara tidak langsung sudah transfer knowledge-nya kepada orang tua, ya. Kita main Ananda pada pekan hari ini adalah buat teh manis. Mohon tadi oke. Mohon kesediaan Bunda untuk membimbing Ananda. Kalau kegiatan tersebut didokumentasikan berfoto. Terima kasih banyak Bunda. Ya. Boleh, sip ya. Oke. Ini kalau bicara dengan langsung boleh tadi kita gunakan dinamika. Ya, Bunda. Oke, good job. Terima kasih. Ya. Good. Nah, luar biasa nih. Nah, sekarang ini keterampilan nih komunikasi yang perlu dimiliki oleh guru. Tadi ini sudah saya singgung di awal juga ya. Oke, ini sudah saya ini tadi. Percaya diri, oke, cari waktu tadi betul, cari tempat untuk komunikasi, betul-betul kata lisan dan tulisan tadi. Tulisannya boleh tadi yang Bunda tadi
Ya, itu bisa menjadi contoh nanti ketika dengan WA. Ya, itu kalimat yang memang itu sopan ya, santun juga dan tidak kesannya tidak memerintah. Nah, itu enak juga dibaca. Ya, enak juga dibaca. Pesannya jelas di situ. Ada rasa hormat di situ. Ya. Kemudian kan bisa tadi dengan komunikasi non verbal. Bisa tadi verbal dan non verbal ya. Ada pemilihan media yang tepat tadi boleh. Seperti apa yang tepat? Harus tahu dulu nih orang tuanya punya handphone atau enggak. Handphonenya atau handphone jadul atau sudah Android, kan? Punya enggak di rumah misalkan ada internet dan sebagainya. Nah, aksesnya gimana? Itu kan nanti untuk tadi apa? Tepat media, apakah memang kalau oh ya ternyata di rumahnya sudah pada punya wifi ini. Berarti ketika misalkan oh ya orang tuanya sudah mulai IT, oh ya berarti kita bisa tadi menggunakan Zoom, pakai video call kan sekarang sudah ini ya, dilakukan satu WA sekarang apa namanya, video call juga ada 8 ya, pakai yang WA itu untuk 8 orang. Nah itu mungkin bisa ini bisa juga digunakan tadi untuk berkomunikasi. Jadi di shift hari ini misalkan oke 8 orang siapa? Ya, jadi bisa call bareng-bareng bersama dengan anak. Oke, itu sudah dilakukan belum itu? Mudah-mudahan sudah dilakukan ya. Jadi di shift. Ini juga untuk tadi apa namanya? mengobati rasa kangen ya, kangen guru ke anak. Tadi termasuk Bunda izin ya. Termasuk kepada wilayah binaan juga kami melakukan dengan ya. Video call. Oke. Secara seperti itu 8 setiap harinya. Iya, good. Itu luar biasa ya. Mungkin bisa bagi yang belum bisa di ini strateginya Bunda Farida ya. Bisa dicontoh, bisa diiri dengan tadi 8 orang tadi. Di piket ya, dibikin jadwal. Apa? Jadi ada shift-shiftnya. Itu mungkin juga bisa dilakukan nanti. Boleh pada saat pengibasan nanti, teman-teman juga boleh tadi strategi ini bisa dilakukan oleh guru nih pada orang tua. Kan itu mungkin kalau semuanya punya HP Android kan lumayan ini ya bisa dilakukan ya. Hanya memang tadi keluhannya biasanya itu pada aduh Bu, kuotanya nggak punya kuota, apalagi nggak tadi udah lama nggak kerja dari mana. Nah itu yang sering yang nggak di sini sering terjadi. Itu yang jadi alasan. Gimana sih cari data Bu? Jadi alasan yang ini saya memang sangat rasional ya, itu. Tapi tadi kembalikan lagi, ya kita juga ini sekarang itu memang juga ada pelajaran jarak jauh. Ya kita gunakan media ini ya wayahna. Itu nggak perlu tadi misalkan apa namanya, ya kan toh tidak tiap hari. Ya kalau makan bakso kan semangkok berapa? 12.000. Nah beli kotak, nah ini kan paling kita apakah tadi komitmen ya, apakah seminggu sekali kah atau 2 minggu sekali kah? Nah, juga tidak tiap hari bisa kan? Mana data guru itu ya? Kita bisa pikir bersama, ini juga mengobati loh. Data guru itu. Anak-anak pada gurunya. Biar bisa login. Kan ingat kok senang lagu yang tadi itu, lagu yang tadi. Ini ya? Di sini, ini udah ada yang mana yang biasanya ini admin. Bagi semua menantikan dirimu. Nah, aduh yang sekarang ini tidak bisa pakai tas pergi ke sekolah. Ya inilah data referensi Dapodi anak-anak sekarang di sini. Nah, oke, itu gimana lah caranya istilah meyakinkan bahwa orang tua ternyata ini pentingnya tadi komunikasi, kan anak juga perlu interaksi dengan teman-temannya itu ya. Oke. Dan harus ada nanti ketika sudah minggu harus berikan umpan balik ya, feedbacknya. Ini misalkan Bu kemarin aku sudah misalkan ini nih anak saya udah kirimin foto kegiatan ini ya. Berikanlah umpan baliknya. Nah di sini teman-teman seperti apa di sini dampak komunikasi positif pada antara guru dan orang
tua. Nah, yang pertama di sini dampak komunikasi positifnya ada pemahaman yang sama, betul enggak? Nah, ketika kita lakukan komunikasi ya dengan orang tua, inilah yang tadi bisa kita antara orang tua dan guru memiliki persepsi yang sama, pemahaman yang sama untuk memfasilitasi anak. Ya, persepsi yang sama. Makanya tolong buku saku yang kemarin sudah ini bisa di-sharekan kepada orang tua kan bisa baca-baca. Oh ya, ketika aku mengajarkan misalkan tadi musik dan gerak pada anak, oh ternyata aku bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Ternyata bisa juga tuh panci-panci juga bisa nada. Ya. Bisa tadi anak juga bisa menyanyi dengan memukul benda-benda, ternyata benda-benda itu bisa menimbulkan bunyi. Oh ternyata ada nada ya yang dihasilkan dari macam-macam bunyi yang berbeda. Itu kan punya persepsi yang sama. Oh berarti aku nanti bisa nih, misalkan ngajak anak nanti tang-teng-tong dengan menggunakan panci, dengan menggunakan apapun yang ada di rumah. Kenapa? Orang tua sudah baca buku itu. Nah, tolong nanti ini ya. Ini harus share kepada orang tua. Nah, kemudian juga pengaruh positifnya adalah kesenangan. Ya, ini jadi tadi happy, orang tua happy. Kemudian juga guru juga happy, harapannya ya. Ya, jadi harapan guru supaya orang tua nanti mengajar terlaksana tadi. Orang tua juga happy. Oh ternyata aku bisa ya mendampingi anakku di rumah. Ternyata anakku bisa ya tadi misalkan bermain musik dengan langsung dengan bernyanyi. Itu mungkin juga happy. Yang penting ini senang. Kemudian karena senang juga tadi apa? Karena juga tidak ada keterpaksaan. Ya, karena orang tua juga menyadari oh ini memang saat ini akulah yang harus menjadi guru. Harus legowo. Aku harus legowo menjadi guru anakku di rumahku. Ya, karena itulah kewajibanku. Nah, kalau sudah dengan senang, orang tua sudah terbuka mindsetnya, berubah mindsetnya, kemudian terbuka wawasannya, nambah wawasannya. Itu ketika mendampingi pun juga pasti dilakukan dengan senang. Oh iya ya, kalau aku nanti memaksakan anakku misalkan bermain ini, oh nanti juga akan bisa berdampak yang tidak baik kepada anak. Pemahaman itu juga harus ada pada diri orang tua. Yang penting happy. Mana aku happy, anakku juga happy, guru pun juga semuanya senang. Di sini senang. Ya? Oh, enggak ini ya? Tidak terdengar ya? Halo? Halo Bunda, bagus kok suaranya. Karawang Mas. Ya. Bunda, jelas suaranya. Ya. Mengingatkan waktunya tinggal 10 menit lagi. Terasa. Bagus. Ya, baik. Ya, mempengaruhi sikap ya di sini. Nah, tentu saja ini bagaimana kita bisa berubah mindset tadi. Mempengaruhi sikap orang tua, ya. Sikap. Ini juga harus kita bangun pada orang tua. Orang tua harus berubah mindsetnya. Ya, akan berubah mindsetnya manakala orang tua itu sudah ngeh apa yang harus dilakukan. Dan ini juga hubungan sosial yang baik. Nah, ini juga dampak komunikasi kita pada orang tua juga menimbulkan hubungan sosial yang baik. Walaupun sekarang jauh ya, jarang ketemu, tapi tetap komunikasi secara intens itu dilakukan. Dan juga di sini adalah tindakan, ya seperti apa di sini untuk tindakan di sini komunikasi yang positif itu dapat menanamkan kepercayaan, kemudian memberikan pemahaman tadi, mempengaruhi sikap, emosi orang tua dan bukan sikap yang bijak pada orang. Dan di sini apa? Inilah nanti yang akan menjadi pertimbangan bagi guru ataupun juga orang tua ketika tadi ingin melakukan sesuatu. Sebetulnya Tadi udah punya calon. suruh tadi akan minta orang tua. Oh ya, calon siapa?
Aduh, tadi ada iklan yang lewat. Oke, tak sengaja ku buka. Lanjut nih. Ini dia penyampaian pesannya bisa di SMS, tapi Zoom bisa ditambahkan Zoom meeting tadi ya, video call dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, ini ya. Ini yang nanti bagaimana nanti mengomunikasikan, karena ini kan yang selama ini dilakukan oleh guru ya ke orang tua. Tinggal bagaimana mengomunikasikan tadi aktivitas-aktivitas yang di rumah yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, ini harus disampaikan kepada ini bagaimana guru mengomunikasikan ini kepada orang tua supaya nanti orang tua nih membiasakan anak untuk beribadah. Ya, oke, apa yang dilakukan oleh orang tua? Kemudian nanti ya, life skill anak juga terbangun ketika di rumah. Ya kan, misalkan aku senang membantu ayah bunda, aku anak mandiri, aku bisa berbuat baik. Ini adalah tema-temanya yang mungkin bisa kita berikan, clue yang bisa kita berikan kepada orang tua, ya. Misalkan juga PHBS, mana kita bisa mengomunikasikan supaya orang tua bisa tetap tadi membiasakan anak itu memiliki perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Kemudian mengajak anak untuk bermain. Kemarin kan sudah punya, misalkan sudah baca buku bermain sains, matematika, seni kriya, seni musik, kemudian apa lagi? Oke ya, itu ya. Nah, itu kan bisa. Informasi kegiatan-kegiatan itu yang memang nanti orang tua bisa melakukan itu. Tentu saja tetap harus guru lah yang nanti memfasilitasi dengan mengomunikasikannya melalui WA, telepon, Zoom meeting, dan apapun itu. Nah, juga bagaimana mengembangkan keaksaraan ini, nanti mengajak anak malam sebelum tidur tetap ada buku baca cerita, misalkan anak juga misalkan ya membaca buku-buku yang lain, ya buku-buku cerita yang lain, atau silakan mau buku baca tentang apa mungkin baca itu, silakan itu. Ini yang harus kita, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan harus dikomunikasikan dengan yang tadi. Ya, kemas bagaimana ini mengomunikasikannya yang seolah-olah itu nanti tidak memerintah, gunakan juga bahasa yang santun, yang sopan, yang tidak tadi kesannya tidak menggurui. Nah, kemudian ketika ini tipsnya. Nah, ini tips komunikasi yang efektif di sini. Tadi sudah sebetulnya sudah saya singgung nih. Nah, akan ada ini video. Pak Mustafa boleh tidak ini video? Masih ada waktu? Ya, 5 menit, Bu. Masih ada waktu? 5 menit, Bu. Ada ya, sebentar. Kira aja ya videonya ya. Ya. Oke, kesalahan. Oke, ini beberapa kesalahan. Ini yang perlu saya sampaikan nanti di sini sebetulnya. Nah ini. Tadi sudah saya sampaikan di atas ya. Nah ini etika berkomunikasi melalui jaringan dalam rangka BDI. Nah ini yang harus dipahami bersama-sama. Tidak kirim pesan tengah malam. Ya, oke, lagi malam Jumat, tengah malam lagi. Oh, harus dikirim ada tang ting tung. Ini ya, ini bukan badami nanti. Silakan. Ya, ini yang betul. Apa namanya? Sebetulnya komitmen juga. Kita juga tahu diri ya, kalau tengah malam nggak boleh, nggak perlu juga share. Kita juga sudah capek ya. Tidak share berita hoax, fitnah dan provokasi dalam grup. Ini yang perlu ini ya. Harus kita saring. Pilah dan pilih mana yang informasi itu penting bagi orang tua, bukan hoax. Tidak publish atau unggah sendiri private. Oke, ya ini yang harus juga harus ada komitmen juga ya. Tidak, ini mungkin bisa juga bisa di-sharekan di WA grup mereka orang tua untuk tidak berkirim hoax, tidak publish, menggunakan kata dan bahasa yang sopan tadi. Ya, setuju dari menggunakan singkatan istilah asing. Ya,
serta berpikirlah sebelum menulis. Ini yang penting supaya tidak menimbulkan persepsi yang salah. Orang tua menerjemahkan tidak salah menerjemahkan, sehingga bahasanya pun juga mudah, jelas dipahami oleh sang penerima pesan. Nih, orang tua dalam hal ini ya. Nah, ini singkatan nggak semua orang tua itu ngerti singkatan. BDR itu apa sih? Nah, PM itu apa sih? Kan nggak tahu. Nanti misalkan gitu ya. Orang tua nggak semua orang tua memahami singkatan-singkatan. Makanya tadi gunakanlah yang lengkap, ya. Istilah asing, apalagi ya. Nah ini contoh yang baik antara guru PAUD dengan orang tua. Contoh. Nih ya. Ayah bunda yang baik, hari ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku dan taman bermainku. Ayah bunda dapat mengajak Ananda melakukan kegiatan bersama seperti menanam bunga kesayangan, hitung daun-daun yang ada di halaman yuk, nah, melukis atau menggambar atau merangkai tanaman yang ada di kebun, membersihkan kebun bersama keluarga. Bila Ananda tidak tertarik, beri semangat mereka dan dorong dulu. Namun, bila Ananda menginginkan kegiatan lain, ikuti minat Ananda di rumah. Nah, belajar di rumah itu menjadi menyenangkan. Tolong amati dan foto kegiatan Ananda ya. Boleh tambahkan itu ya. Kegiatan Ananda kasih ya. Nah, gitu nggak apa-apa ya. Itu. Tolong amati dan foto kegiatan Ananda ya Bunda. Lalu kirim ke WhatsApp bla bla bla. Terima kasih Anda Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh ditambahkan assalamualaikum dulu. Ya, penutupnya boleh wassalam. Kira-kira bagaimana Bunda? Ya, contoh komunikasi yang seperti ini akan menimbulkan persepsi yang salah tidak bagi orang tua? Tulis di menyejukkan. Orang tua, ya ini merasa dibuli, merasa diperintah tidak? Tidak. Ya, tuliskan di panel chat. Ya, panel chat boleh dituliskannya. Ini mungkin salah satu contoh ini. Tadi Bunda juga sudah memberikan contoh yang sudah betul. Ini ya. Itu memang kembali lagi cek kembali ini yang paling penting ya sebelum dikirim ya sebelum dikirim. Nah ini hindari menggunakan singkatan atau istilah asing dan berpikirlah sebelum menulis. Harus cek kembali kalau memang sudah serasa itu tidak tidak menyinggung, mudah dipahami dan informasi itu jelas. Orang tua juga jelas menerima informasi itu sehingga orang tua mudah untuk melaksanakan di rumah. Itu langsung di share. Udah ya? Tuh teman-teman. Oke, sebentar ada video dulu. Ini sebentar lagi sudah selesai sih. Terima kasih. Anggap aja udah. Setelkan video dulu ya. Iya. Oke. Jadi yang sebetulnya nanti ini video ini bisa juga di-share kepada orang tua nih. Nah, ini untung nggak dinyalain speaker. Bisa makan dulu. Makan dulu ya. Aku udah selesaikan tinggal. Jadi sebetulnya contoh komunikasi efektif guru dengan badan orang tua ke anak ya. Kapan biasanya Anda meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak? Sebelum kerja, setelah kerja, atau pada akhir pekan saja? Lalu, apakah Anda pernah merasa komunikasi terkesan tidak efektif karena tidak adanya respon balik dari anak yang akhirnya membuat hubungan di antara keduanya menjadi tidak harmonis? Jangan khawatir, komunikasi dapat menjadi efektif dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasa kita lakukan. Lalu, kebiasaan-kebiasaan apa sajakah yang dapat membangun komunikasi efektif?
Biasakan mendapatkan perhatian anak sebelum berbicara. Saat berkomunikasi, selaraskan tubuh dan kontak Anda dengan anak. Berbicaralah dengan jelas dan gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Gunakanlah pilihan kata-kata yang positif. Sebagai bentuk perhatian saat anak Anda sedang berbicara, cobalah untuk mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik, dan gunakan gumama. Tindakan positif dan perhatian Anda dengan mengungkapkan rasa sayang dan kangen Anda. Tanyakan tentang keseharian dan keadaan mereka. Berikan kata-kata pujian. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi. Tawarkan bantuan kepada mereka. Siap sedia kapanpun anak Anda membutuhkan. Dan jangan lupa bahwa anak Anda adalah hadiah terindah dari Tuhan. Bagaimana? Tidak sesusah yang Anda bayangkan, bukan? Mari kita terapkan komunikasi efektif bagi seluruh keluarga Indonesia. Lihat sepatu Dede enggak? Di bawah kasur, Dek. Mas, lihat dinding buku enggak? Itu di dalam lemari, Mas, lihat jam tangan aku enggak? di atas meja belajar. Enggak ada, Mas. Coba cari lagi. Mas, dalam Dede di mana ya? Mas. Kamu kan lagi di dalam, Mas, di rumah sakit. Mas, Mas kaki Dede di mana? Mas. Kan, udah nggak ada. Kamu harus ikhlas ya. Belajar nanti ya. Cahaya yang selalu beriku penerangan. Selamat juga kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah itu. Nah, jadi dia mau minta apa? Komunikasi orang tua. Lah, jenengan lah putrane pundi? Kami kan oma. Alih sinten? Kalau hayal karo mbak, Dilap sopan, dilap sebelah ya lah. Dan jenengan mau pun lihat. Lah nyambil lu membuat. Ambil bawang. Oh. Ya, putrane sendirian ada sinten, Bu? Bisanya cuma di HP aja. Andahe, terus ome, terus mate, terus santene, terus bae. Ayahe napa boten nyambung? Boten dari Sabtu. Oh, nek Sabtu napa libur? Nggih. Jenengan mau temtemu dadi tunggal napa, Bu? Enggak, enak. Lah sadare apa masak sandriya, Bu? Ruming ya? Lah jenengan mau niteh napa? Nanti saya terjemahkan nanti. Niteh napa apa? Boten sayang napa? Kan bisa dibuka di laptop. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Oke. Sebentar. Tersangget nggih putrane. Ini yang orang Jawa Barat ini rumpeng ini. Enggak ngerti Bunda, yang Jawa Barat, bahasa Jawa. Namanya saya Bu Farida. Ntar diterjemahin Mas Ati Iya. Bu Farida. Nanti yang Jawa Barat ini kita terjemahkan. Ya rumpeng boten mangertos nggih. Soalnya ini sebagai besar peserta di sini adalah bukan wong, tapi jalmi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya tayangkan video tadi? Itu yang pertama, ini juga tolong ini juga bisa di-sharekan kepada orang tua. Jadi orang tua juga punya paham. Tapi dia di video yang di video yang tadi ya, yang pertama tadi ya. Video yang pertama tadi, yang kedua tadi yang ini mandiri tadi, yang kedua ya, video yang tadi yang kedua yang mandiri tadi ya, ini juga kenapa ini harus kita sampaikan pada orang tua
Karena orang tua ingin selalu mencekoi itu. Kalau kita kasih tayangan video tadi, oh iya ya, ini salah satu. Begitu pentingnya ketika apapun yang di rumah itu, ketika anak bayi itu tidak perlu semuanya harus dilayani. Ajarkan anak untuk mandiri, ya, mandiri sekecil apapun harus kita ajarkan sejak dini. Nah, apa yang terjadi Bu kalau semuanya harus di orang tua yang harus melakukan saja nanti apa? Enggak selamanya orang tua akan bersama-sama bisa mendampingi anak. Apa yang terjadi kalau sudah tadi di video tadi sudah meninggal, otomatis nggak akan bisa untuk mendampinginya. Maka itu yang akan dimaui oleh orang tua. Kita tidak mengharapkan seperti itu, bukan? Itu yang justru akan memperbodoh anak, menyesatkan anak, tidak memberikan anak keterampilan, skill anak nanti tidak terbangun di situ. Itu yang harus kita pahamkan juga pada orang tua. Ya karena ingin apa-apa cepat, udahlah ibu bantuin aja. Aku pergi ke kantor, ke pasar, jualan dan sebagainya. Udah, sok sini biar cepat, suapin mama dan sebagainya. Pakaiin sepatu, pakaiin baju. Itu bukanlah mandiri. Nah itu mungkin yang bisa kita sampaikan juga kepada orang tua. Itu ya, juga video tadi bagaimana membangun komunikasi yang bersama dengan anak, gitu ya. 3 aja maaf tolong terima kasih harus selalu didengarkan kepada anak, gitu ya. Oke, dan mungkin juga di video yang selanjutnya tadi apa sih? Pertama tadi itu juga bisa hormati tadi ini ya, hormati ibu tadi. Oh itu yang bahasanya yang bahasa rooming tadi, yang bahasa rooming tadi itu itulah yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi anak bermain di rumah. Terus aja komunikasi. Karena apa? Akan membangun ide anak. Ya, kalau hanya mendampingi aja sambil nonton TV, sudah selesai bermainnya, udah tadi bikin apa namanya, misalkan bikin teh manisnya, udah mencampur atau bikin menggambar atau melukisnya, udah. Oh, itu aja. Tidak seperti itu, mendampingi seperti apa? Yang tadi bisa memperluas ide anak, itu yang harus dimampukan juga pada orang tua. Nah, itu ya. Kalau yang tadi mendampingi anak, dia lagi bermain peran. Ya, main peran intinya bahwa ketika dia lagi mau masak sayur apa, mau masak sayur asam beli di mana, beli di misalkan tadi masak naik apa, jalan kaki. Kenapa beli di Pak? Kembali harus bikinkan habis ya, entek itu kan sayurnya entek habis. Apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Pancing itu. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi bagaimana kita memancing anak supaya ide atau imajinasi anak itu semakin dalam tergali. Nah, disitulah pentingnya orang tua juga harus mampu memiliki keterampilan melakukan komunikasi. Ya, itu pula komunikasi guru dengan orang tua. Orang tua juga harus pintarkan dulu bagaimana membangun komunikasi yang positif pada guru. Itu yang nanti harus dilatih memang ya. Oke, begitu teman-teman. Ya. Oke, silakan Pak Mustafa. Ya, silakan habis baterai ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah disampaikan dengan jelas sekali oleh Bu Sri terkait dengan pengasuhan positif guru kepada orang tua, bagaimana kiat-kiat guru menyampaikan itu, bagaimana caranya, kemudian teknik menyampaikannya sudah disampaikan secara jelas. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya mari kita diskusi dan tanya jawab. Dan untuk yang pertama, kami persilahkan bagi Bapak Ibu, raise hand-nya bisa di klik. Lihat nanti saya akan menyebutkan beberapa nama yang mungkin sudah mengklik raise hand-nya di monitor ini. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Sukesi.
Ibu Sukesi Jakarta Barat ada? Ya siapa? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Bunda Sri. Waalaikumsalam. Bunda mau tanya. Begini Bu, Ya. selama BDR belajar di rumah, aktivitas anak saat melakukan tugas bermain yang didampingi oleh orang tua, apakah harus dikomunikasikan? Semua aktivitasnya harus dikomunikasikan, termasuk aktivitas yang negatif, agar semua proses perkembangannya itu bisa diketahui oleh guru. Misalnya begini Bun, guru memberikan tugas bermain sains. Nah, pada saat bermain sains, ini orang tua tentunya mendampingi. Nah, pada saat bermain sains entah kecil atau bagaimana, anak berbuat yang negatif, misalnya dia berbicara kasar kepada orang tuanya atau melakukan sesuatu yang negatif. Hal-hal yang negatif ini perlu dikomunikasikan dengan gurunya atau tidak, agar aspek-aspek perkembangannya ini diketahui oleh gurunya. Baik, ya. Terima kasih kepada Bunda Sukesi. Bunda Sukesi, Bunda Elvi Sukaisi ya. Sebenarnya nggak ada Bun. Oh, Elvinya nggak ada. Elvinya lagi sedang ini ya, manggung ya. Baik, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa, Bunda Sukesi di sini ya. Memang saat ini tadi banyak aktivitas yang harus dilakukan oleh anak di rumah. Selama berada di rumah harus melakukan aktivitas yang tetap harus distimulasi oleh orang tua. Itu memang sepertinya memang harus wajib main ya, wajib harus dilakukan. Walaupun tidak dari sepanjang pagi sampai sepanjang malam main terus, tidak. Ada kalanya saatnya nanti istirahat tetap tadi ya yang tadi rutinitas sehari-hari mulai bangun pagi sampai nanti anak tidur, mulai beribadah, ya saatnya bangun, kemudian apalagi yang dilakukan saat bangun, melipat selimut dan sebagainya, ya aktivitas life skill-nya, PHBS-nya, beribadahnya, kemudian juga kegiatan bermainnya, itu tetap harus ada dilakukan bersama dengan anak di rumah. Dan ini nanti yang memang bisa nanti dikomunikasikan kepada guru, Bu. Nah, ini nanti ya biasanya juga ada ini ya, kalau kemarin-kemarin biasanya ada guru tadi sudah jadwal seminggu nih misalkan nih, kemarin sudah belajar di mingguan ya, program mingguan di seminggu nih yang harus dilakukan oleh Yanda Bunda di rumah, kegiatannya ini kan sudah jelas di situ. Itu yang nanti memang juga perlu dikomunikasikan, kan orang di penilaian misalkan mendokumentasikan. Kalau di rumah orang tua itu hanya mengamati dan mendokumentasikan. Dan ini nanti setuju banget, ini dikirimkan kepada guru sebagai apa? Input bagi guru untuk melakukan tadi menilai atau menganalisis hasil perkembangan anak selama di rumah. Ya memang tidak seperti ini ya, seperti mungkin hasil pengamatannya pun tidak seperti apa yang dilakukan oleh guru. Karena hanya mengandalkan foto atau kemungkinan juga WA dari orang tua atau mungkin juga video, dan itu tidak lengkap mungkin videonya karena paling hanya 5 menit ya. Ini kan makan kuota juga batasnya itu. Tapi paling tidak ya itu tadi misalkan yang negatif pun oke, itu sampaikan ya. Bukan negatif mungkin yang belum berkembang atau mungkin ini ya Bun ya. Itu silakan juga disampaikan kepada guru. Untuk apa? Tadi guru bisa menganalisis nih, oh iya, ini ternyata yang berkembang. Jadi Bu, untuk feedback tadi, kan tadi guru juga harus mengomunikasikannya dari hasil tadi informasi dari orang tua, itulah yang nanti menjadi feedback guru. Oh, nanti Bu berarti kemarin misalkan Ananda dari foto atau dari video Ananda itu hasil misalkan ketika belajar sains, membuat sains misalkan mencampur warna, jadi masih tadi menuangkan airnya masih tumpah misalkan ke dalam gelas masih tumpah. Nah itu kan, nanti kalau nanti tetap terus dilatih, nah ini berarti apa? Untuk input ke guru, oh ya berarti motorik halusnya ini mungkin belum, atau mulai
berkembang. Karena apa? Oh, masih ketika menuangkan ininya belum masih tumpah, jadi nggak koordinasinya antara tangan, mata itu juga belum berkembang dengan baik. Seperti itu tetap harus disampaikan kepada orang, pada guru ini ya. Itu ya Bunda ya. Karena apa tadi? Terkait itu memang sehingga apa stimulasi untuk perbaikan stimulasi selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Itu mungkin diajarin, silakan nanti itu apakah supaya sering aja dilatih menuangkan ya, terus aja Bunda dilatih untuk menuangkan, mungkin dari yang menuangkan air dari kotak yang besar dulu, baru kemudian ke lubang yang kecil dan sebagainya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya, Ibu Sukesi, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu jelaskan. Kita kami persilahkan kepada Ibu Sri Retno Wulandari dari Kota Sukabumi. Ibu Sapina menunggu ya. Silakan Bu Retno. Ya. Ya, silakan Ibu Sri Retno Wulandari dari Kota Bekasi. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana anak akan bisa senang dengan buku, tertarik dengan buku, jika kedua orang tuanya tidak menanamkan cita-cita setelah belajar menggunakan buku kita sebelum tidur. Padahal itu yang sering dilakukan. Sebaiknya ada sisi dari buku dengan cara menceritakan buku. Bagaimana kami sebagai ibu untuk melakukan doa saya tidak tersinggung, tidak trik kami untuk melakukan itu saja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan luar biasa. Ya, silakan Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Tope. Pertanyaan dari Bunda Retno. Tolong nanti juga di sini ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa memberikan tanggapannya melalui panel chat ya, terkait dengan bagaimana kiat mengomunikasikan kepada orang tua agar orang tua itu mau tadi bercerita atau memotivasi anak supaya anak itu juga senang dengan buku. Nah, ini kiat orang tua agar mau bercerita ya. Kiat kiat guru untuk mengomunikasikan kepada orang tua agar orang tua itu mau tadi bercerita ya kepada anak di rumah ya. Silakan juga Bapak Ibu sekalian menuliskan di panel chatnya ya. Saya juga akan sharing secara langsung. Nah, silakan kalau Bu Dayanda menuliskan di panel chatnya. Baik, gini. Ya, silakan. Apa yang dilihat? Ya, ya. Ya, lanjut. Apa yang dilihat? Apa yang didengar? Oke ya. Apa yang dilihat? Apa yang didengar? Apa yang dilakukan oleh orang tua itulah yang akan dilakukan oleh anak. Setuju banget dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Retno. Gimana anak mau senang buku, lawang orang tuanya juga tidak mau baca buku. Padahal buku cerita juga ada. Orang tuanya juga bisa baca, tidak buta aksara. Nah, bagaimana ini kita menggiatkan? Gini, yang perlu kita lakukan pada orang tua tadi setuju. Pertama pahamkan pada orang tua senang buku dulu, tolong ya. Jadi kalau buku itu kan jendelanya dunia. Anak orang akan senang nggak nanti kalau putra putri ibu itu misalkan bisa melanglang dunia ya, maksudnya melanglang dunia itu ya dengan buku tadi ya, bisa mengetahui tentang dunia ya dari buku sebagai jendelanya dunia. Anak aku senang nggak kalau putra putri ibu nanti bisa banyak
istilahnya pinter, kemudian banyak pengetahuannya, ya. Walaupun tidak harus membaca langsung ya, kalau ke anak tetap orang tuanya yang membacakan. Mulai kok di situ. Walaupun anak tak bisa membaca, berarti tanggung jawab orang tua tadi membacakannya. Mulai dari yang sederhana, bacakan buku cerita. Tolong ya kalau Bunda Yanda nggak punya buku cerita, saya banyak. Sekolah juga banyak. Ini silakan nanti boleh dipinjam. Ya kami juga menyediakan buku cerita yang bisa dipinjam oleh anak-anak. Tadi supaya anak itu bisa gemar baca buku. Kalau kita nggak menyiapkan buku, nanti kedepannya juga pasti tidak suka akan buku. Senang tidak kalau misalnya tadi anak nanti senang baca buku. Nah, orang yang pintar atau orang yang cerdas, manakala anak itu suka baca. Dan ini memang kalau nggak bisa bercerita, boleh juga disetelkan. Tadi misalkan kan ada ya dongeng-dongeng yang di radio itu perdengarkan juga pada anak. Kalau misalkan Bunda nggak mau bercerita misalkan, tapi Bu juga yakinkan bercerita itu juga tidak harus selalu ini berekspresi ya. Kalau nggak bisa berekspresi ya cukup cuma dibacakan saja. Ya, itu memang nggak semudah ya, nggak semudah kita membalikkan telapak tangan manakala kita harus merubah tadi sikap, perilaku, pengetahuan pada orang tua. Itu yang memang perlu, dan inilah tantangan PR besar kita selama DDRI. Nah, atau gini Bu, nah bisa juga nih ajak anak nih, misalkan juga bisa bikin buku cerita sendiri. Kalau misalkan kalau nggak mau pinjam karena jauh atau apa, bisa bikin buku cerita sendiri. Bisa nih kan Bunda, misalkan ada majalah yang ini yang di rumah yang nggak terpakai, jadi kok gambar-gambar itu dipotong kemudian ditempel. Nah dari gambar itu dia bisa tadi mengajak anak bercerita. Boleh dari situ, ya. Dari potongan gambar itu bisa menjadi sebuah cerita. Bahkan dari benda yang konkret pun ini bisa, bisa menjadi cerita. Misalkan ini juga jadi cerita itu tidak harus tadi cerita malin kondang atau mungkin cerita sangkuriang, nggak IKI itu. Mungkin bisa cerita yang tadi bercerita itu bisa tadi yang dalam kehidupan sehari-hari anak. Itu yang juga harus kita khawatir mindset orang tua itu bercerita itu tadi bercerita tadi yang kaya ya, misalkan bercerita yang cerita rakyat semacam itu. Tapi tadi yang ada yang cerita fiktif dan non fiktif, itu yang bisa sampaikan pada orang tua. Bisa menggunakan benda-benda yang konkret. Ini dengan benda yang konkret, buah misalkan ini juga menjadi sumber inspirasi bagi orang tua untuk bercerita. Nah tadi ini bisa kok ya, nanti bisa nggak pernah nggak nih guru tadi gitu, dengan berat ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk boleh bernyanyi, boleh juga dengan bercerita. Nah, ini ya, boleh misalkan jeruk ada sini, jeruk. Kami tetangga kita memiliki jeruk yang luas. Nah, setiap hari petani menyirami atau mengajak anaknya untuk membantu menyiram pohon jeruk itu. Kenapa ya perlu disirami? Kan bisa ini. Kenapa ya pohon jeruk itu kenapa harus disiram? Nah, iya kan bisa subur. Ya, oke. Kenapa disirami? Supaya pohon jeruk itu bisa tumbuh subur. Nah, setiap hari petani mengajak anaknya pergi ke kebun dan menyirami kebun jeruk itu. Nah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tumbuhlah ya pohon jeruk itu dan berbuah lebat. Nah, kenapa ya bisa berbuah lebat? Semacam itulah ya. Jelas itu mah idenya ya. Jadi bisa kita membuat ini dengan benda-benda dari inspirasi dari benda yang konkret. Itu memang perlu tadi improvisasi dari
orang tua tadi ya. Jadi kembali lagi nih ada yang di panel chat nih, ada kontribusinya. Yang ini oke, berikan arahan dan bimbingan pada orang tua bagaimana membacakan buku cerita pada anak-anak. Boleh, nanti good di sini ya. Intonasinya boleh, nanti boleh Bunda merekam, misalkan baca contoh buku cerita direkam, guru menirukan, orang tua menirukan dari hasil rekaman, boleh itu dilakukan. Dengan CD cerita tadi ya, boleh di situ. Buku cerita, jadi ada simpan, oke, meminjamkan buku-buku cerita. Orang tua juga bisa tanpa alat maupun dengan alat. Oke. Siap. Oke, betul. Sip. Ya, begitu ya, Bunda ya. Cinta akan buku. Ya, Yuk. karena masih ada beberapa peserta yang ingin bertanya, Silakan. Jadi, ya. Cukup ya untuk Bunda Sri Retno, mudah-mudahan apa yang disampaikan jelas. Untuk selanjutnya kami persilakan memberi kesempatan kepada, silakan Ibu Satina katanya yang tidak punya raise hand di monitornya. Ya, kami beri kesempatan. Silakan Ibu Satina minta kata pusat ya. Iya Pak, Ya, terima kasih silakan, atas Ibu. kesempatannya Pak Mustafa. Ya, silakan, Mungkin Ibu. Bu Sri bertanya berkaitan Oke, dengan Bunda Satina. komunikasi yang tadi sudah Bunda paparkan. Kami pun di Jakarta Pusat bukan berarti secara mulus dalam kegiatan BDR ini. Bahkan karena Jakarta Pusat itu termasuk zona merah, jadi ada hal yang memang kadang-kadang kendala itu timbul sering sekali dan berpindah-pindah. Berkaitan dengan penyampaian pesan kepada orang tua. Karena tadi kan ada kendala karena nggak ada HP, nggak punya pulsa. Tapi juga ada kendala tambahannya yaitu kendala orang tua itu sama sekali nggak punya HP dan memang pasti nggak punya pulsa dan bahkan lingkungannya itu tidak bisa dijangkau karena lingkungannya itu kena zona merah dan di lingkungan itu ditetapkan PSBL. Jadi kami pun untuk mengunjungi ke sana itu terkendala. Nah, bagaimana caranya kami bisa menyampaikan pesan kepada orang tua untuk bisa menonton kegiatannya di rumah, sedangkan kami tidak bisa mengakses ke orang tua tersebut. Itu yang mungkin kendala yang sangat dihadapi. Mohon arahan dan bimbingan Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Bu Sri. Oke, baik. Terima kasih dari Bu Satina. Ini yang di Jakarta Pusat termasuk zona merah. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian berkontribusi di panel chat untuk solusi. Ya, solusi yang bijak seperti apa supaya tadi pertanyaan Bu ini ingin tadi mengomunikasikan terkait dengan katakanlah untuk tentang kepaudan kepada orang tua, tetapi tadi akses untuk ke sana dengan zona merah itu tidak memungkinkan untuk studi, untuk visit. Orang tua tidak punya HP, ya, punya HP, ya, akses ke sana sama sekali tertutup, jong ya, tertutup di sana. Nah, bagaimana strateginya supaya orang tua yang notabene berada di wilayah yang tidak terjangkau ini bisa tetap memfasilitasi anak-anak di rumah. Itu ya. Nah, silakan Yanda Bunda nanti Bunda Satinem bisa juga melihat di panel chatnya dari apa yang nanti kontribusi dari para peserta yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi strategi yang efektif untuk tetap anak orang tua itu memberikan layanan yang maksimal selama BDR ini. Tuh, monggo Bapak Ibu sekalian silakan dituliskan di panel chat. Orang tua nggak punya HP, akses tertutup. Nah, inilah yang menjadi kendala besar untuk transfer knowledge kepada orang tua. Monggo di sini. Ya, sedangkan stimulasi nggak boleh terlewatkan kan Bun ya itu. Ya, betul. Anak harus tetap terstimulasi, tetap harus bermain dengan stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Nah, kalau menurut saya, kalau dari saya, ya, mungkin kalau dari saya, ini tolong Bapak Ibu silakan dituliskan di panel chatnya ya. Semoga ini bisa menjadi kontribusi yang luar biasa yang bisa
apa tadi solusi yang efektif bagi Bunda Satinem sebagai pengawas atau penilik, Bu? Saya guru, Bunda, di SPS Negeri. Oke. Ya, menurut kalau saya ini cari memang di situ guru yang kan ada ya tetangga di situ mungkin ada guru ya yang memiliki handphone. Jadi memang harus tetap mengidentifikasi atau Bunda memiliki kenalan guru yang ada di sana ya yang dekat dengan orang tua yang tidak sama sekali memiliki HP tadi yang dekat di situ ya yang dekat paling dekat rumahnya itu bisa tolong bantu ya nanti ini mohon bantuan juga kepada apa namanya guru yang ada di sini walaupun mungkin saja anaknya tidak menjadi anak didik guru tersebut tapi bisa minta bantuan mereka untuk tadi tetap memberikan informasi kepada orang tua. Tadi ini loh yang nanti tolong bantu orang tua untuk memfasilitasi ini. Berikan mungkin tadi kegiatan selama 1 minggu apa di sana yang bisa dilakukan oleh orang tua di situ. Jadi lewat orang yang terdekat dengan orang tua yang nggak memiliki HP tersebut. Karena apa kalau yang dekat tetangganya kan otomatis di situ tidak perlu ini ya surat keluar masuknya kan, kemudian tidak harus diperiksa itu karena sudah tahu kondisi sehari-hari, tahu orang kondisi sehari-hari tetangga di situ. Itu yang perlu juga melalui tangan orang terdekat ya itu di situ. Otomatis kan guru pasti punya handphone ya terkenalan. Kalau nggak ngerti tanyalah kepada misalkan kepada PC atau apa yang pasti punya handphone orang yang terdekat siapa yang dekat dengan ini ya rumahnya yang dekat dengan Ibu A, Ibu B, Ibu C gitu. Ya kan nggak punya handphone sedangkan mereka harus ini. Oh Bu itu, oh ya boleh kan minta nomor handphonenya? Nah itu makanya mitra antar lembaga itu perlu dijalin ya. Kemitraan antar lembaga itu harus dijalin. Karena lokasi guru itu berada belum tentu dia mengajar anaknya yang ada di situ. Nah, itu ya. Oke, penting. Itu kemitraan dengan ini ya, bermitra dengan lembaga satuan PAUD yang lain itu penting juga untuk tadi manakala ditemukan kasus yang ada di Bunda Satinem yang memang benar-benar tertutup, yang ada yang boleh berkomunikasi hanya orang yang di RT tersebut ya udah di situ berdayakan yang ada di RT tersebut. Ya, walaupun tadi memang cukup dengan WhatsApp atau apa ya video-video juga di-sharekan seperti itu. Nah, Ya, itu Bunda Satinem ya. Ya, terima kasih Bunda atas arahannya. Semoga ke depan setelah ini wabahnya jauh dan akhirnya kegiatan lancar kembali. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Baik, Oke, terima ini kasih. ya, ini tadi Pak Topik sebentar, ini tadi juga dari panel chat ini. Ya, betul kan menghubungi perangkat wilayah yang ada di sana, ceritakan kendalanya. Oke, insya Allah nanti perangkat wilayah bisa membantu. Nah, oke berarti yang terdekat di sana ya. Oke. Atau pembelajaran dengan TVRI atau dia punya TV, kasih jadwal. Oh, nggak punya TV. Oh, ya. Berarti gitu. Ya udah, ngingkik gitu nanti di sana ya. Oke ya. Ya, baik Putri. Sebelum Oke. kita ada yang bertanya melalui chat, ini satu lagi yang ditanya langsung. Persilahkan kepada Ibu Rusliah Armadi ya. Ibu Rusliah Armadi ada. Ibu Rusliah, kami persilahkan Ibu. Tidak ada, Ibu Rusliah. Ya, ada Oh, Pak. ya, Terima silakan, kasih. Silakan. Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Presentasi dari Ibu Titi tadi bagus sekali ya, untuk berkomunikasi. Mungkin saya minta solusi nih Bu Sri. Guru saya itu ada beberapa kendala yang dihadapi. Sulit sekali untuk mengajak orang tua untuk diajak berkomunikasi yang positif gitu. Di antaranya Pak dia sudah berjanji mau ketemu, ternyata setelah didatangi sampai ke rumahnya tidak datang, tidak ada di tempat. Setiap diminta datang ke sekolah juga tidak mau, apalagi dengan adanya BDR di belajar di rumah ini, guru ini sudah berusaha semaksimal mungkin sampai mau dipinjamkan HP-nya, coba.
sampai seperti itu. Tapi orang tua ini selalu berkelit gitu. Ada sesuatu hal kayaknya memang yang disembunyikan begitu. Nah, kira-kira bagaimana agar anak tidak merasa dia dirugikan dan juga diterlantarkan yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang maksimal. Barangkali Ibu Sri punya solusi agar nanti ketika saya berkomunikasi dengan guru saya tersebut ada hal yang bisa saya sampaikan begitu. Karena ini sangat kasihan sekali, anaknya ini dia mempunyai dua orang anak ini yang satu di jaraknya itu tidak terlalu jauh, dua-duanya ini masih di sekolah PAUD tersebut. Gitu. Ini barangkali minta bantuan solusinya seperti apa agar Kiat ini bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh guru saya tersebut. Terima kasih. Minta masukannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ya. Baik, lagi-lagi silakan Yanda Bunda untuk memberikan kontribusi yang yang memberikan solusinya seperti apa dari permasalahan yang dihadapi oleh Bunda Tia ya terkait menghadapi orang tua yang sangat sulit untuk diajak sama. Sudah upaya apapun dilakukan oleh guru tapi mentok. Tetap aja orang tua tersebut tidak mau diajak bekerja sama. Begitu ya Bunda Rusda ya? Ya, padahal ini juga untuk kepentingan anak mereka. Padahal sudah sampai ibunya itu mau meminjamkan handphone, tapi tetap saja guru tidak mau dengan mereka. Nah, silakan. Nanti di sini Yanda Bunda boleh berkontribusi ya solusinya seperti apa supaya nanti bisa merubah paling tidak mindset orang tua tersebut mulai merubah sikapnya, merubah mindsetnya untuk bisa diajak bekerja sama. Ya, baik, gitu ya. Silakan menurunkan papan chatnya. Nah, Bunda Ruslia, ini juga perlu kita lihat dulu ya. Kita telusuri dulu. Apakah kita sudah melihat misalkan kenapa latar belakang, kenapa sih sudah diajak komunikasi belum, kenapa sih tidak, misalkan ketika diajak ini tidak mau datang, kemudian juga misalkan apalagi disuruh misalkan ke sekolah atau apa ya nggak mau datang, apapun nggak mau. Ada masalah apa ya, apa yang menjadi permasalahan, boleh Bunda bercerita, barangkali nanti kami bisa juga sama-sama untuk memecahkannya ya. Itu mungkin yang harus kita gali pertama adalah mencari akar permasalahannya dulu, lihat apakah karena apakah ya repot ya dengan tadi memiliki anak-anak PAUD mungkin repot mengurus ini mengurus itu ya, mengurus suami dan anak-anak, atau seperti apa, nanti boleh Bunda bercerita, atau bisa juga minta bantuan kepada rekan yang terdekat, tolong dong bantu, ya coba telusuri deh yang terdekat dengan ibu tadi, apa sih setiap ini kok pasti menghindar misalkan, nggak mau, benar-benar nggak mau diajak kerja sama, tolong dong, kira-kira apa sih, kenapa, cari dong, cari tahu, nah kepo aja nggak tahu, cari tahu kenapa sampai padahal ini kan juga untuk kepentingan anaknya, bantu ya, dicari nanti kalau itu udah boleh informasi ke saya. Tidak tahu tadi misalkan bekerja sama dengan sekolah itu ya, itu mungkin yang bisa kita telusuri dulu ini ya, cari bantuan ke yang lain dulu. Kenapa? Mencari akar permasalahan dulu itu. Nah kalau memang sudah ketemu, oh iya kan akarnya itu kita ketemukan, baru nanti kita tadi mencari solusi untuk memecahkan masalah yang mengakar tadi, yang jadi akar permasalahan orang tua tadi, ya. Itu memang yang harus kita ini dulu, kita telusuri dulu itu ya Bunda ya. Nah, jadi di sini juga bagaimana kita juga guru itu juga harus refleksi misalkan. Oh ya, harus refleksi apakah pendekatan yang saya lakukan ini sudah sesuai enggak? Menyinggung enggak ya? Sehingga sampai akhir guru itu, orang tua itu kok benar-benar enggak mau, antipati katakanlah ya, kasarnya adalah antipati. Kenapa? Jadi ya guru juga harus refleksi, apakah karena pendekatannya tadi nih, cara mendekati orang tua itu yang mungkin menyinggungkah, ya,
atau apa, itu yang juga harus silakan nanti cari tahu. Kalau memang sebetulnya pendekatan itu sebetulnya juga sudah, kami juga sudah dengan kata-kata yang santun, yang sopan, yang memang menurut saya itu tidak menyinggung. Sudah lakukan dengan itu, padahal juga pendekatan persuasif juga sudah saya lakukan. Nah, tadi berarti misalkan tadi misalkan apakah minta bantuan perangkat pemerintah yang ada di situ, ya perangkat pemerintah yang ada di situ. Nah, tolong dong Pak bantu, ini sudah upaya kami, ini kami sudah seperti ini, tapi tetap mentok nggak ada hasilnya. Barangkali kalau dengan perangkat desa ada inilah, jadi ada rasa misalkan takut atau rasa hormat atau agak sieun lah gitu ya, sieun, tolong bantu nih, kami mohon bantuannya. Ini kami punya misalkan tadi ini ada video, kemudian ini apa, mungkin ada kegiatan yang harus dilakukan, tolong bantu kami ya untuk menyampaikan pada orang tua tersebut untuk melakukan ini. Tapi harus lengkap, harus jelas. Jadi karena apa, kan kita nggak bisa langsung, nggak bisa berkomunikasi langsung. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan kita sampaikan kepada perangkat tadi atau melalui orang lain untuk disampaikan kepada orang tua tersebut itu memang harus mudah, ya harus jelas, lengkap, dan itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Gitu ya. Ini Bun, mungkin nanti juga Bunda bisa membaca dari hasil chat teman-teman, ini yang bisa paling tidak ini menjadi bahan atau input ketika melakukan tadi pendekatan secara persuasif kepada orang tua tadi ya. Memang ya harus tidak hanya bisa sekali kalau dengan karakteristik orang tua seperti itu. Memang ini ya mungkin bisa dilakukan tadi intens tadi ya, intens tadi. Harus intens, dan kemudian juga tadi boleh ya misalkan tadi boleh kan misalkan mau visit ke rumah Bunda dengan silaturahmi, kira-kira kapan ya Bapak Bunda bisa menerima saya untuk bisa silaturahmi, sudah kangen nih sama ini udah berapa bulan kangen rasanya kepada putri ibu, boleh kira-kira kapan ya kami bisa silaturahmi ke rumah ibu. Nah, itu juga bisa, boleh seperti itu. Ya rayu deh gimana, ya luluhkan hati orang tua. Ya batu saja ketika itu ditetesin air sedikit-sedikit akan berlubangkan, apalagi orang tua, apalagi yang punya hati, yang punya rasa, yang punya jiwa, itu insya Allah. Ya asal pintar kita untuk melakukan pendekatan kepada orang tua. Ya, itu ya Bunda. Dan kita terbatas, mohon. Ya, ini ada satu pertanyaan melalui chat. Mesti saya dijawab dengan singkat ya, mohon maaf. Ya. Kita durasinya sudah hampir selesai. Pertanyaan melalui chat ini disampaikan dari Ibu Septianisi. Beliau mengatakan bahwa atau bertanya, kira-kira bagaimana sih mengkomunikasikan kepada orang tua yang anaknya ini ketergantungan dengan HP, nonton YouTube terus atau dia main game, cara terus menerus. Gimana kira-kira kiat mengkomunikasikan dengan orang tua? Ya, oke. Mungkin juga yang Bunda boleh share ya di panel chatnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Boleh nanti di situ, sehingga ini bisa nanti bagaimana sih mengatasi permasalahan tadi anaknya yang tadi mengomunikasikan kepada orang tua yang anaknya itu sering selalu diberikan handphone dan mungkin juga sering buka YouTube atau gadget sebagainya. Nah, silakan nanti menuliskan di panel chat juga. Nah, kalau menurut saya itu yang memang harus tadi orang tua harus tegas, ya tegas kapan anak itu bisa bermain HP atau gadget. Ini harus tegas dalam arti di sini
harus strict memang. Misalkan jam sekian boleh memain handphone, selebihnya oke, mohon maaf ya, handphone atau bunda nanti atau handphone ini akan bunda simpan ya. Biasanya anak memang pasti akan nangis karena apa, sudah tadi kejadian tadi setiap hari diberikan oleh orang tuanya handphone. Nah, orang tua harus refleksi ya, kenapa anak sampai kejadian ya, karena orang tua orang tua juga harus siap untuk dievaluasi. Orang tua juga merefleksikan diri, kenapa anakku kecanduan, karena apa? Ya udah, yang tiap harinya disodorkan oleh orang tua yaitu handphone. Ya udahlah, so atau main handphone sana, udah mau masak ya, udah main handphone sana, main handphone sama adik. Nah, biar anteng. Ini yang menjadi kesalahan teman adalah memberikan handphone karena apa? Alasan supaya tidak ganggu, supaya anteng. Ya, itu yang menjadi pertama orang tua itu. Karena apa? Orang tua tidak tahu bahwa dampak dari gadget ini pada otak anak, ya, pada perkembangan kecerdasan anak. Ngerti itu. Ya, kalau sudah orang tua paham nggak akan mungkin. Ya, oke, boleh main handphone tadi sudah bermainnya. Kalau yang ngerti pasti akan membatasi. Paling nggak 1 jam lah. 1 jam untuk anak itu sehari bisa handphone ini ya. Ini yang nanti juga masih tahu dampaknya, Bun. Kalau anak itu selalu diberikan handphone, apa-apa handphone, ini YouTube, apalagi buka YouTube jangan notabene. Notabene itu kadang-kadang ada iklan lewat yang tidak seharusnya. Putra-putri sudah melihat seperti itu. Dan langsung terekam dalam memori, anak pasti dia besoknya lagi akan mencari penasarannya. Rasa ingin tahu anaknya kan tinggi. Mencari, dia akan terus mencari. Dan itu nanti kalau sudah kecanduan, namanya juga kecanduan. Sehari aja misalkan nggak buka YouTube, apa yang terjadi? Itu nanti yang justru nanti itu akan membuat anak itu nanti perkembangannya akan terganggu. Mau putra-putri ibu seperti itu. Ya, itu nanti malah justru terapi, harus pergi ke psikolog, ya, uang banyak yang keluar, perkembangan anak terganggu. Nah, itu yang pemahaman kasus yang yang inilah ya, yang istilahnya yang konkret ya, yang nyata. Industri, mohon maaf, bisa dipercepat. Ya. Waktunya sudah. Oke, ya, baik, itu paling tidak itu ya, batasi, harus tegas, harus disiplin, konsisten. Itu yang penting. Tegas, konsisten. Kapan anak mau belajar? Kita kasih handphone, mana saatnya untuk bermain. Itu ya. Mungkin itu Pak Topik. Ya, baik. Ibu Sri, mohon maaf sekali lagi pada topik sekalian. Karena durasi waktu dan setelah ini kita langsung join kepada sesi berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf untuk komunikasi positif dengan orang tua ini kita cukupkan. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa penanya mungkin yang memang belum berkesempatan di grup kali ini, melalui chat mau bertanya langsung. Sekali lagi mohon maaf karena memang yang pertama sesi kita selesai dan yang keduanya kita akan bergabung di pukul 11:05 di